Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Aina Fadilah. Kali ini saya akan mereview Comdat 10 dan 11 yang berjudul Spread Spectrum atau spektrum yang disebar atau yang tersebar. Yang pertama, spread spectrum. Saya akan menjelaskannya. Di dalam spread spectrum ada data digital atau analog. Yang kedua, isyarat analog. Yang ketiga, spread spectrum yang melebihi lebar bandwidth. Yang keempat, membuat jamming dan interception harder. Yang kelima, frekuensi harapan, yaitu signal broadcast melebihi rangkaian frekuensi acak. Yang terakhir, urutan langsung atau direct sequence. Di dalamnya, masing-masing bit diwakili oleh berbagai bit dalam sinyal yang dipancarkan, pemotongan kode atau chipping kode. Konsep dari spread spectrum ini ialah memberi masukan ke dalam channel encoder, membatasi bandwidth sinyal analog di sekitar frekuensi pusat. Yang kedua, sinyal termodulasi menggunakan digit sequence, yaitu penyebaran kode atau sequence. Secara khas dihasilkan oleh pseudo-noise, pseudo-random number generator. Yang tiga, menaikkan bandwidth secara signifikan, yaitu spread spectrum. Yang keempat, receiver menggunakan sequence yang sama untuk memodulasi sinyal. Yang terakhir, sinyal termodulasi diinputkan ke dalam channel decoder. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gains atau penguatan, imunitas dari berbagai noise dan multipath distortion, yaitu termasuk gangguan atau jamming. Yang kedua, dapat mengacak sinyal. Hanya receiver yang mengetahui pengacakan kode dapat mendapat kembali sinyal. Hanya receiver lah yang dapat mengetahui pengacakan dimanapun itu. Yang ketiga, beberapa user dapat menggunakan bandwidth yang lebih besar dengan sedikit interferensi, seperti telepon seluler, CDM, dan CDMA. Selanjutnya ialah jumlah pseudo-random, dihasilkan oleh algoritma menggunakan initial seed. Algoritma deterministik tidak benar-benar acak. Jika algoritma baik, hasil lewat tes acak layak. Jika tidak baik, begitulah sebaliknya. Harus mengetahui algoritma dan seed untuk memprediksikan sequence. Selanjutnya, frekuensi hopping spread spectrum atau VHSS. Sinyal broadcast melebihi rangkaian frekuensi acak. Receiver meloncat antar frekuensi dalam sync dengan transmitter. It drops her integral blips. Jamming pada suatu frekuensi hanya mempengaruhi sedikit bit. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang operasi dasar. 2K frekuensi carrier menghasilkan 2K channels. Saluran yang mengatur jarak bersesuaian dengan bandwidth masukan. Masing-masing saluran digunakan untuk memperbaiki interval 300 M di dalam IEEE 802.11. Beberapa jumlah bit dikirim beberapa penggunaan rencana penyandian, maka jadilah pecahan bit. Sequence yang didikte dengan spreading kode. Selanjutnya, slow and fast VHSS. Frekuensi bergeser tiap-tiap TC detik. Durasi dari signal elemen adalah T per S detik. Flow VHSS memiliki TC lebih besar dari TS. Phase VHSS memiliki T lebih kecil dari TS. Biasanya, phase VHSS memberikan improved performance dalam noise atau jamming. Direct Sequence Spread Spectrum atau DSSS. Masing-masing bit yang diwakili oleh berbagai bit yang menggunakan spreading kode. Kode penyebaran menyebar sinyal ke seberang frekuensi band lebih luas sebanding dengan jumlah bit yang digunakan. 10 kode penyebaran bit menyebar sinyal ke seberang 10 kali luas bidang 1 kode bit. Satu metode yaitu kombinasi masukan dengan kode penyebaran atau spreading kode yang menggunakan XOR. Di dalamnya, bit masukan 1 membalikkan bit kode penyebaran. Bit masukan 0 tidak bisa membalikkan bit kode penyebaran. Data rate sama dengan spreading kode asli. Yang terakhir, performance similar ke FHSS. Kode Division Multiple Access atau CDMA. Diri dari banyak bagian teknik yang digunakan di spektrum tersebar. Mulai dengan tingkat tarif isyarat data D, tingkat tarif data bit yang dipanggil, pecah,
kan masing-masing menggigit ke dalam memotong menurut pola teladan ditetapkan atau diperbaiki, dikhususkan untuk pemakaian masing-masing. Users code, saluran baru mempunyai data chip menilai KD chip per detik. EGK sama dengan 6. 3 para pemakai A, B, C memberitahukan penerima kode dasar R. Kode untuk A 1 min 1 min 1 1 min 1 1. Kode untuk B 1 1 min 1 min 1 1 1. Kode untuk C 1 1 min 1 1 1 1. Selanjutnya CDMA explanation, yaitu mempertimbangkan suatu memberitahukan dasar, yaitu untuk mempertimbangkan suatu pemberitahuan dasar itu akan dipertimbangkan kembali. Yang kedua, dasar mengetahui AS kode, yaitu untuk mengetahui AS kode tersebut. Yang ketiga, asumsikan komunikasi telah menyamakan. Yang keempat, suatu kekurangan untuk mengirimkan suatu. Yang kelima, kirim ke chip mempola 1 min 1 min 1 1 min 1 1. Yang selanjutnya AS kode, selanjutnya suatu kekurangan untuk mengirimkan 0, kirimkan chip mempola min 1 1 1 min 1 1 min 1. Komplement AS kode, ahli sandi mengabaikan lain sumber ketika menggunakan AS kode untuk memecahkan kode. Jadi ahli sandi ini mengabaikan lain sumber. Kalau dia menggunakan AS kode untuk memecahkan kode, dia akan mengabaikan dari sumber lain manapun. Yang terakhir, ortogonal kode. CDMA untuk di SSS. N para pemakai masing-masing menggunakan berbeda ortogonal PN urutan. Atur arus data para pemakai masing-masing menggunakan BPSK. Alihkan dengan penyebaran kode pemakai. Speed spectrum, yaitu saya akan menjelaskan inti dari speed spectrum ialah data digital atau analog. Data digital atau analog ini ialah termasuk dari speed spectrum. Yang kedua, isyarat analog. Isyarat analog ini ialah speed spectrum. Yang saya bacakan ini ialah yang terdapat di dalam speed spectrum. Yang ketiga, data yang tersebar di atas luas bidang lebar atau luas. Yang keempat, buatan yang menyumbat dan penahanan atau pemotongan lebih keras. Frekuensi yang mengharapkan, isyarat menyiarkan di atas rangkaian frekuensi yang acak. Selanjutnya, urutannya langsung. Jika urutannya langsung, itu ialah speed spectrum. Masing-masing bit diwakili oleh berbagai bit di dalam isyarat dipancarkan. Yang terakhir ialah motong kode. Oke, yang tadi saya bacakan ialah tentang speed spectrum yang tersebar. Konsepnya ialah memberi masukan ke dalam channel encoder, yaitu membatasi bandwidth sinyal analog di sekitar frekuensi pusat. Jika di frekuensi pusat itu banyak yang ingin melakukan bandwidth, maka itu akan dibatasi oleh channel encoder. Sinyal termodulasi menggunakan digit sequence, yaitu penyebaran kode secara khas dihasilkan oleh number generator. Menaikkan bandwidth secara signifikan, yaitu jika terlalu banyak peminatnya, dia akan dinaikkan sendiri oleh speed spectrum. Decipher menggunakan sequence yang sama untuk memodulasi sinyal. Jadi decipher ini jika menggunakan sequence untuk memodulasi sinyal sama aja dengan speed spectrum. Sinyal termodulasi diinputkan ke dalam channel decoder. Model umum dari sistem speed spectrum ialah input data ke channel encoder. Ini adalah saya jelaskannya ialah tentang perjalanan input data to output data. Input data akan dilakukan ke channel encoder, yang kedua modulator, yang ketiga channel, yang keempat demodulator, yang terakhir channel decoder, lalu ke output data. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf jika ada kesalahan berkata saya minta maaf karena saya masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.